Ya, masih dalam tema kita di minggu ini, saudaraku sekalian, Train nanti akan saya hubungkan dengan perayaan Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Nah, mengapa ada hubungan antara latihan kita dengan Hari Raya Pentakosta, bahwa sesungguhnya Tuhan menetapkan kita dengan dikuasai, dipenuhi dengan Roh Kudus, sesungguhnya agar kita mampu berlatih makin menyerupai Kristus. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan melatih kita. Nah, dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus begini, saudaraku sekalian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kata melatih dalam ayat ini hupopiazo. Hupopiazo itu artinya menaruh di bawah. Itu sama artinya dengan menaklukkan atau mengalahkan. Kemudian kata menguasai yang kasih bold di teks itu, Bapak Saudara sekalian, itu kita dengar istilah doulos. Nah, itu mirip. Menguasai itu artinya kita menjadikannya hamba, ya. Jadi kalau kita terjemahkan teks ini secara tata bahasanya, maka akan berkata seperti ini: aku menaklukkan tubuhku dan menjadikannya hamba, ya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, yang dimaksud aku sendiri jangan ditolak ini bukan ditolak oleh Tuhan, tapi pemberitaan firman. Fungsi kita sebagai garam dan terang di sekitar kita itu ditolak, menjadi batu sandungan bagi orang. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, saudaraku sekalian, berbicara tentang melatih, latihan itu menyinggung dua hal yang sangat penting. Yang pertama, yang namanya latihan pasti ada rasa sakit, ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha menyembuhkan diri sendiri. Ingat saja dulu mungkin kita pernah belajar naik sepeda, ya. Kita umur 5-6 tahun naik sepeda. Tentu kita akan mengalami fase yang namanya jatuh, ya, gagal, naik lagi. Tapi besok bangun pagi, kita masih lutut kita misalnya berdarah, kita pengen lagi tuh berlatih naik sepeda. Sampai sekarang kita jadi mahir. Nah, seperti itulah kira-kira saudaraku sekalian, gambaran bagaimana Tuhan melatih kita. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, engkau bisa saja mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi engkau sesudah bangun pagi esok harinya kau merasa kekurangan. Tapi kita berbicara, kita berkata, aku harus bersyukur. Ya, kita move on ke area bersyukur. Kita mungkin saja merasa, dalam hidup ini aku banyak disakiti orang lain. Kita bangun pagi besok harinya, kita masih merasa aku masih disakiti orang lain. Tapi Tuhan bicara kepada kita dan kemudian kita bersuka cita, dan kemudian kita berlatih untuk menyembuhkan diri kita, melupakan kesakitan, dan mencoba untuk mengampuni orang lain. Bisa saja dalam latihan kehidupan kita, kita merasa bahwa kita tidak dihargai orang lain. Kita sudah berusaha, capek-capek, bayar harga, investasi, segala macam. Tetapi kita menyembuhkan diri kita, dan kita kemudian berkata, saya harus belajar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, proses latihan inilah yang akan membuat kita makin dewasa di dalam Tuhan. Tujuan dari semua latihan hidup kita, latihan rohani kita, adalah keserupaan dengan Sang Raja. Ya, Bapak Ibu boleh katakan ke pasangannya amin gitu ya. Jadi semua yang kita kerjakan, latihan dalam kehidupan kita ini adalah keserupaan dengan Sang Raja. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kita latihan setiap hari. Dia mendampingi kita. Dia Bapa yang baik. Dia menemani kita. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Tetapi dia menemani kita, mendampingi kita, memberikan kita kekuatan. Ya, seperti tema atau tujuan dari gereja kita,
bahwa memenuhi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Keserupaan dengan Sang Raja. Jadi mari kita semua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, efektif. Jangan malas berlatih rohani, ya. Disakiti, kekurangan, dilupakan dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan untuk melatih kita, ya. Jadi kalau kita belajar seperti Bapa kita, percayalah, Dia Allah yang setia. Dia menemani dan mendampingi kita sampai kita mahir, sampai kita serupa dengan Sang Raja. Nah, saya mau ceritakan kepada kita, ada sebuah peristiwa di mana ini kalau guru-guru Rocky pasti tahu lah, ya. Kisah tentang 12 orang pengintai. Ini ayatnya Ulangan 1, 20-33. Saya tidak akan ceritakan kepada kita, maksudnya saya tidak akan bacakan kepada kita, tapi saya akan ringkas saja. Di ayat 20, mereka itu sudah sampai di pegunungan Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Ya, Amori ini berbicara tentang bagian dari tanah Kanaan. Ya, kemudian Tuhan bicara di ayat 21, majulah, dudukilah. Ya, jadi artinya mereka yang harus berperang, mereka yang harus maju dan menduduki karena mereka meyakini Tuhan sudah menyerahkan negeri itu kepada orang-orang Israel. Nah, kemudian ayat 22, orang Israel itu usul, Pak Musa, aduh kamu itu ya, marilah kita coba selidiki negeri itu, ya. Siapa tahu salah, siapa tahu Tuhan itu ngomong doang. Coba deh kita utus para pemimpin-pemimpin kita, Yuda kamu pilihlah, gitu ya. 12 orang, ya, orang-orang yang paling hebat dari tiap suku, mencoba untuk tahu, cari tahu, bahkan kalau bisa bawa bukti dari negeri itu apa yang hebat di sana, apa yang luar biasa di negeri Kanaan. Barulah kita yakin, ya. Ayat 25, maka mereka mengambil buah-buahan di negeri itu dan membawanya kepada kita. Dan laporan dari para pengintai adalah negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Ya. Kemudian 26, tetapi bangsa Israel itu ada 10 orang yang memberikan berita negatif dan hanya 2 yang memberikan berita yang positif kepada orang Israel. Sehingga terjadi pemberontakan waktu itu. Mereka mulai menentang Tuhan, menggerutu. Ya. Kemudian mereka tawar hati. Kemudian Musa berkata, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ya. Jadi berita 10 orang yang sesat, yang salah, yang tidak mengandalkan Tuhan, membuat orang Israel menjadi menggerutu, membuat tawar hati. Ya. Padahal sejarah Israel menyebut ketika bangsa itu menggerutu, tawar hati di padang gurun, selalu urusannya dengan kematian. Ya, orang Israel nggak pernah belajar bahwa mereka ini sudah mau di ujung, sudah sampai di final terakhir perjalanan mereka, sudah sampai Kanaan. Tapi mereka itu tidak pernah belajar. Kalau sudah menggerutu, kalau sudah tawar hati, Tuhan selalu berurusan. Kenapa tawar hati? Karena 10 orang itu mengatakan, orang-orang itu lebih besar, lebih tinggi daripada kita. Kayak raksasa Musa. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Padahal di awal tadi Tuhan sudah bilang, aku menyerahkan negeri itu ke dalam tanganmu. Nah, kemudian di ayat 31, Musa mengatakan, percayalah Tuhan itu berjalan di depanmu. Karena dia seperti bapa yang mendukung anaknya. Ya, ini kata-kata Musa, udahlah bangsa Israel, kamu percaya, dia itu Tuhanmu, Bapamu, mendukung kamu berjalan. Ya, walaupun sudah ngomong begitu, ayat 30 mencatat orang Israel tetap tidak percaya kepada Tuhan. Ya, nah apa yang kita bisa lihat dari ayat ini, saudaraku sekalian, bahwa kita perlu berlatih hari-hari ini. Kita perlu yang pertama mempercayakan diri kepada Tuhan. Catat ini baik-baik, saudara-saudara. Latihan kita yang selalu tiap hari Tuhan mau kita kerjakan adalah mempercayakan diri kepada Tuhan.
Saudaraku sekalian, untuk mempercayakan diri, Tuhan kita dibutuhkan adalah ketulusan, kepolosan, seperti seorang anak. Dia percaya kepada papanya. Anak saya itu nggak pernah nanya. Kalau dia awal bulan mau bayar SPP, dia nanya, Papa punya duit nggak? Dia nggak pernah nanya. Anak saya tahu, papanya punya duit untuk bayar SPP-nya SPP sekolah tiap bulan. Apakah kita pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kamu punya harta yang banyak nggak untuk memberkati saya? Kita nggak pernah bertanya seperti itu. Yang kita tahu, dia Bapa yang baik. Ketika kita berdoa, dia mendengarkan doa kita. Dia menuntun langkah-langkah kita. Dia membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu kebesaran kepada kebesaran yang berikutnya. Dari satu perjalanan kepada perjalanan yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ini latihlah senantiasa mempercayakan diri kepada Tuhan seperti seorang anak kecil kepada papanya. Jangan dengar apa kata orang. Jangan dengar bisikan-bisikan orang lain yang membuat kita tidak bisa bersemangat. Jangan dengar apa kata orang yang membuat kita lemah secara iman. Karena apa kata Tuhan tentang kita itu lebih penting daripada apa kata orang lain. Kata-kata orang lain itu akan selalu membawa kita kepada kesukaran. Karena noise, ya, berisik, itu membawa kita kepada tidak optimis kepada Bapa kita. Ya, itulah sebabnya Tuhan pernah mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah. Ayat ini kita berpikir, apa sih maksudnya? Masa dicoba rasa dulu baru lihat? Ini hukumnya Tuhan, saudaraku. Dalam perjalanan iman, Tuhan akan selalu bicarain kepada kita. Kecaplah dan lihatlah. Tapi manusiawi kita mengatakan, saya harus lihat dulu seperti orang Israel tadi. Lihat dulu Kanaan itu, baru saya percaya Tuhan. Nah, latihan kita hari ini adalah, ingatlah, kecap dulu kebaikan Tuhan, lihat kebaikannya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus waktu itu, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ya, catat baik-baik ini. Hidup kita ini bukan karena melihat, saudaraku, tapi percaya kepada Tuhan kita yang besar, ya. Nah, saya jadi teringat dengan sebuah ilustrasi tentang gambar ini. Ada sebuah pertunjukan sirkus yang dilakukan oleh seorang pemain sirkus. Pemain sirkus ini mencoba menyeberangi bukit yang satu ke bukit yang lain, ya. Tetapi dia tidak menginjak tanah. Yang dia lakukan adalah bikin tali dari ujung sini ke ujung sini. Kemudian dia coba berjalan di atas tali itu, ya. Kemudian dia berkata kepada penonton yang melihat dia, "Hai para penonton, kalian percaya nggak kalau aku bisa berjalan dari ujung sini ke ujung sana dan tidak akan jatuh?" Wah, para penonton bilang, "Kami percaya, Pak. Kami betul-betul meyakini kamu bisa berjalan." Betul. Dia jalan pelan-pelan dari ujung sini sampai ke ujung sini. Wah, berhasil. Kemudian dia nanya lagi, "Kalian percaya saya bisa balik lagi ke sana?" "Bisa, Pak." Dia balik lagi. Bisa sampai di sini. Nah, tiba-tiba dia terdiam. "Kalian percaya nggak kalau saya bisa lagi jalan dari sini ke ujung sana dengan membawa seorang dari antara kalian?" "Oh, kami pasti bisa lah, Pak. Pasti bisa. Kamu hebat." Ketika dia bertanya, Oke, boleh juga. Ada nggak di antara kalian yang mau saya bawa ke ujung sana, saya gendong, dan lewat tali ini saya bawa kalian ke ujung sini?" Ya, Bapak Ibu tahu jawabannya para penonton apa? Semua diam. Tidak berani menatap, pura-pura lihat ke samping, pura-pura lihat ke atas, pura-pura garuk-garuk tangan. Tidak ada yang mau untuk dia gendong atau dia pangku dan dia bawa ke ujung sini. Tapi tiba-tiba ada seorang anak
Dia bilang, saya mau. Semua orang melihat anak ini, dan akhirnya si bapak sirkus ini bawalah anak ini di pundaknya, digendong sampai ke ujung sini. Semua orang senang, semua orang sambil ketika jalan di pemain sirkus ini mereka menarik nafas. Ya, mereka takut, tapi sampai ujung sana mereka bertepuk tangan. Kemudian datanglah para wartawan yang meliput peristiwa itu. Dia nanya, nah, kenapa kamu percaya kepada bapak itu? Kamu kan, kalau kamu ada apa-apa, bahaya loh. Masa depanmu masih lama, masih panjang. Kamu masih anak sekolah. Si anak ini diam dan dia berkata, ya jelaslah aku berani. Orang dia bapak saya. Gitu kan. Nah, pernah nggak kita punya perasaan yang sama seperti itu? Seperti anak ini. Dia begitu percaya kepada bapaknya. Bahwa bapaknya tidak mungkin akan membuat kecelakaan dalam hidupnya. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar terus hari-hari ini. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, kata Tuhan. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup kita harus dengan hati yang simpel, percaya kepada Tuhan. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang lakukan bagi kita hari-hari ini. Ya, ganti kekhawatiran kita, ganti persungutan kita dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Ikuti apa kata Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran, segala tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bergantung dengan Roh Kudus karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kalau kita fokus kepada Roh Kudus dan tidak mau mendengarkan suara-suara yang mengganggu kita, yang membuat kita ragu-ragu, maka perjalanan kita akan sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu cerita ini seperti apa? Ada sepasang suami dan istri, kakek dan nenek, punya seekor keledai. Suatu kali mereka berjalan hendak pulang ke rumah. Ketika mereka menaiki keledai ini, orang-orang di sekitarnya bilang, itu orang tua benar-benar gila. Itu bakal mati deh, itu keledai. Ya. Tapi kemudian mereka mengganti posisi. Sekarang kakeknya yang naik, istrinya yang jalan. Orang-orang lagi bilang, aduh itu laki-laki nggak sayang sama istri. Apaan tuh kakek-kakek, nggak kasihan apa sama istrinya. Sekarang ganti posisi lagi. Istrinya yang naik keledai, suaminya yang jalan. Ya astaga, ya ilah. Itu mah laki-laki takut sama istri. Apaan tuh kakek? Nah sekarang, ketika mereka keledainya tidak bawa beban, mereka jalan sama-sama. Orang tetap ngomong kok, maaf nih agak kasar, bego banget tuh kakek nenek. Punya keledai, nggak dinaiki. Saudaraku sekalian, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, orang pasti komen kok. Ya, bahkan kita sudah dengar apa kata Tuhan pun, orang tetap komen. Ya, Nuh membangun Bahtera, dianggap orang gila sama penduduk waktu itu. Jadi saya harus meyakini hidup ini perlu berlatih, jangan dengar apa kata orang. Dengarlah apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Jadi kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Saya percaya kita tidak lagi suka apa kata orang, gosip dan lain sebagainya. Ya, mendengar nasihat itu orang lain itu baik, tapi nasihat itu juga kita bawa di hadapan Tuhan dalam doa-doa, dalam semua pergumulan kita bawa dalam doa kita kepada Tuhan. Jangan semua anggap itu suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah yang perlu kita latih dalam kehidupan kita setiap hari adalah milikilah pikiran Kristus. Saat menjanjikan tanah Kanaan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tanah itu kosong. Tetapi sudah ada penghuninya, orang Kanaan, yang tadi raksasa-raksasa, orang Enak, orang Amori, orang Hewi, orang Feris, dan sebagainya. Ada 5 bangsa besar di tanah Kanaan. Tugas Israel adalah menundukkan, mengalahkan semua para bangsa-bangsa itu. Sehingga mereka fokus, ya, mereka fokus kepada janji Tuhan, yaitu kemenangan. Tanah itu sudah diserahkan kepada mereka.
Tapi masalahnya adalah orang Israel lebih suka dengan keuntungannya. Ada hasil bumi yang luar biasa. Ada tanah yang subur. Mereka sudah berpikir bagaimana investasi di sana. Tapi tidak pernah memikirkan punya kekuatan untuk mengalahkan penghuni bangsa-bangsa yang ada di tempat itu. Jadi saudaraku sekalian, selaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Ada banyak hal yang harus kita kalahkan. Keegoan kita, kesombongan kita, sifat daging kita, keangkuhan hidup kita, keinginan mata, keinginan daging, semuanya kita perlu kalahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, saya punya cerita yang sangat menarik dengan menggambarkan peristiwa ini. Seorang anak punya 2 anak laki-laki. Ini tolong diingat cerita saya, disimak baik-baik. Seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Dan saatnya dia sudah tahu bahwa harinya untuk dia dipanggil Tuhan sudah dekat. Kemudian dia menuliskan sebuah surat wasiat. Isinya warisan. Isi warisan itu kedua anak ini akan diberikan masing-masing toko, ada modal, dan ada motor. Sebelum meninggal, si ayah ini berpesan kepada kedua anaknya supaya tokonya sukses. Artinya anak ini harus meneruskan apa yang bapaknya sudah rintis. Ada 2 yang dia tuliskan di surat wasiat itu. Yang pertama, jangan pernah menagih hutang pada orang yang dihutangi. Jangan sesekali nagih hutang. Yang kedua, saat naik motor, jangan kena sinar matahari secara langsung. Nah, setahun kemudian, si ibu, mamanya mereka, datang memeriksa kedua anaknya ini. Anak yang pertama, saudaraku sekalian, kondisinya sangat parah. Barang dan uangnya habis. Dia bilang sama mamanya, "Mama, ini semua gara-gara nasihat papa. Itu nasihat papa error, tidak berfungsi dengan baik. Tahu nggak, ketika papa ngomong jangan pernah menagih hutang, ya orang kan beli barang, ngutang, saya nggak tagih. Ya udah, saya bangkrut tuh, karena duitnya nggak muter," katanya. Kemudian yang kedua, papa ngomong, saat naik motor jangan kena sinar matahari secara langsung. Ya sudah, tiap pagi saya naik taksi lah, kan biar jangan kena panas matahari. Akhirnya saya nggak naik motor, sehingga uangnya habis untuk naik taksi berangkat ke tempat pekerjaan. Jadi pengeluarannya jadi boros. Gitu. Nah, anak yang kedua berbeda sama kakaknya. Bisnis anak yang kedua ini sukses dan berkembang. Si anak berkata, "Wah, saya berhasil, Mah. Ini semua karena nasihat, semua karena bimbingan, wasiat dari Papa. Saya ketika dengar Papa bilang jangan kasih hutang kepada orang, jangan menagih hutang. Sejak saat itu saya pegang toko, saya nggak boleh kasih orang hutang. Cash, kontan, ada duit, saya kasih barang. Sehingga duit saya modalnya muter dan untungnya kelihatan. Kemudian kata Papa, saat naik motor jangan kena sinar matahari. Ya sudah, saya berangkat subuh-subuh belum ada matahari dan saya pulang malam-malam. Rupanya Mah, dia bilang, pagi-pagi itu rupanya udah ada pelanggan loh yang berangkat pagi-pagi butuh barang-barang dari toko. Dan ada juga rupanya orang baru pulang kerja malam hari, mereka cari barang sama kita. Jadi barang kita itu cepat habis, katanya. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita. Nasihatnya sama. Tapi hasilnya tergantung kepada bingkai berpikir kita masing-masing. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita dengar penjelasan ini, ada orang beribadah, dia diberkati Tuhan. Tapi ada orang beribadah by Zoom, ngomel-ngomel sama Tuhan. Gak bisa terima dengan adanya COVID. Saya harus mengatakan namanya ibadah Zoom ini, online ini, menurut saya, ini pandangan saya, akan ada sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini akan menjadi sebuah tren. Itu sebabnya walaupun kita di rumah ibadah, saudaraku sekalian, persiapkan diri kita. Anggap seperti kita sedang ibadah onsite. Persiapkan hati kita, bangun pagi, kita punya niat. Hari saya mau ibadah, saya mau cari Tuhan.
Walaupun kita nggak ketemu secara fisik, secara tatap muka, tapi kalau hati kita terhubung dengan Tuhan, saya meyakini berkatnya luar biasa. Ya, berkatnya luar biasa kepada kita. Kita seperti ada ibadah di antara rekan-rekan kita seiman. Ya, kalau kita sehat, kita prokes, kita ngikuti protokol kesehatan, dan kita punya kesempatan untuk datang ke gereja nanti, silakan datang. Tapi karena faktor usia, ada sakit yang kita derita, ada kelemahan-kelemahan yang membuat kita tidak bisa datang on-site. Ini catatan saya, persiapkan hati kita. Karena pola pikir kita akan mempengaruhi berkat yang akan kita terima. Ini yang bisa saya sampaikan di poin yang ketiga. Poin yang kedua. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Apa yang kita bisa ingat, bisa kita lihat dari ayat yang tadi kita sudah baca. Orang Israel membayangkan tanah itu tanah kosong karena bingkai berpikirnya. Tidak berani berhadapan dengan bangsa-bangsa yang besar penduduk asli Kanaan. Tetapi kalau mereka ingat sejarah dari nenek moyang mereka, bukankah Abraham juga mengalami hal yang sama? Di pasal 12 kitab Kejadian, Tuhan menyuruh Abraham pergi ke sebuah negeri yang dia sendiri tidak tahu. Tapi dia tunduk, dia taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu belajar hari-hari ini. Mengambil resiko itu tidak enak, saudaraku sekalian. Merusak kenyamanan kita. Tapi kalau Tuhan sudah menyuruh, seharusnya kita tunduk. Seharusnya kita taat kepada Raja yang menyuruh kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani ambil resiko. Tidak tunduk kepada perintah Raja. Untuk mereka menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Akibatnya apa? Mereka dihukum dengan api yang 7 kali lebih panas dari api biasa. Mereka berani ambil resiko. Daniel juga dimasukkan ke gua singa. Kenapa? Berani ambil resiko. Karena perintah raja tidak boleh memanggil nama Tuhan, siapapun dia, selain nama Tuhan atau dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Dan risikonya ada. Dia dimasukkan ke gua singa. Saudaraku sekalian, memberitakan Injil juga penuh dengan risiko. Ya, memberitakan Injil kepada orang yang penuh dengan risiko. Tapi saya meyakini Roh Kudus kasih kita hikmat. Itulah pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus kasih kita hikmat. Bagaimana agar orang itu percaya Yesus. Mungkin kita awali dengan mendoakan. Mungkin kita sampaikan kesaksian-kesaksian hidup kita. Mungkin kita sharing bahwa kita dulu pernah jatuh dan sekarang Tuhan sudah bangkitkan. Dan itu bisa menginspirasi orang itu. Saya mau kasih tahu, ambillah resiko. Jangan takut. Karena selalu ada tantangan. Selalu ada yang harus kita korbankan dalam hidup ini. Agar Tuhan makin dimuliakan. Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah aku ini semakin kecil, tetapi Tuhan Yesusnya semakin besar. Bersukacitalah saudaraku, kalau ada orang yang mengingatkan kita, ambil resiko, latih diri. Kalau kita diingatkan dan kita marah, itu berarti tanda nasihat itu mengena kepada kita. Kalau ada orang mengingatkan kita agar kita jangan mengejar uang, cintakan uang, ya. Lalu kita marah, sebenarnya kita sedang cintakan uang. Yang keempat, kalau orang mengingatkan kita tentang kekudusan dan kita marah, siapa tahu dalam hati kita ada kenajisan. Dan ketika orang mengingatkan kita tentang kejujuran, kita marah, semuanya ada penipuan dalam hidup kita. Mari kita minta Roh Kudus agar Dia yang membuat kehidupan kita makin sama seperti yang Tuhan mau. Pengalaman iman seseorang sangat menentukan sikap dan kualitas. Orang yang telah mengalami jamahan tangan Tuhan akan menjadi orang yang memiliki iman yang tangguh, sekalipun resikonya besar akan dihadapi. Jadi mari kita di poin yang ketiga ini berlatih, ya, mengambil resiko. Tuhan suruh itu selalu ada tantangan, selalu ada risiko. Tapi kehidupan kita, saya sungguh meyakini, kita akan sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Yang terakhir, yang keempat. Mari kita berlatih untuk tidak memberontak kepada Tuhan. Saat ada ketidakpercayaan dalam hati 10 pengintai, Tuhan tidak marah.
Saudaraku sekalian, kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak marah. Dia menganggap kita sedang lemah. Dia menganggap kita sedang kuatkan, ya. Seperti Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani. Dia melihat murid-muridnya ngantuk, sudah hopeless. Tuhan tidak marah. Dia cuma bilang, ayolah berdoa agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jaga agar kamu jangan sampai diseret, dibawa kepada pengalaman-pengalaman, kepada tipuan muslihat iblis. Ya, jadi saya mau kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan akan marah kalau kita sampai tawar hati. Kenapa bangsa Israel yang 10 orang ini kasih pandangan negatif tentang tanah Kanaan? Selidik punya selidik. Saya mencatat ada sebuah penjelasan yang sangat menarik. Mungkin kita juga mencari selama ini. Kenapa ya orang-orang itu 10 orang kok tidak percaya, cuma 2 yang kasih berita positif. Rupanya, saya menyelidiki dalam sebuah catatan orang Ibrani, bahwa orang Israel ini, yang 10 ini adalah para pemimpin. Mereka berpikir, selama ini di gurun pasir, di padang gurun, kita ini sudah menjalani kehidupan yang sangat indah dengan Tuhan. Kita butuh apapun, Tuhan kasih kita semua. Kita butuh daging, Tuhan kasih burung puyuh. Kita butuh air, Tuhan kasih air. Bahkan ada catatan yang secara mistis mengatakan bahwa gunung tempat sumber air itu selalu mengikuti bangsa Israel kemanapun mereka pergi. Sehingga tidak sampai kekurangan air. Tetapi mereka takut. 10 pengintai, 10 mata-mata ini takut. Kalau kita sudah masuk ke tanah Kanaan, Tuhan itu akan meninggalkan kita. Karena kita sudah mulai mandiri, membajak, menabur, menuai. Mereka mengatakan kita tidak akan mengalami Tuhan lagi secara dahsyat. Kita akan ditelan raksasa, dipengaruhi oleh raksasa. Dan kita tidak akan mengalami seperti yang ada di padang gurun itu. Saudaraku sekalian, kedekatan kita dengan Tuhan bukanlah tujuan akhir. Engkau bisa mengalami mujizat dulu ketika engkau percaya Tuhan. Mudah sekali mengalami mujizat. Pertolongan Tuhan itu nyata. Tapi ingatlah, fase perkembangan rohani kita tidak selalu ada mujizat, saudaraku. Tuhan menginginkan engkau menjadi orang dewasa, berkarakter seperti yang Dia mau. Karena kalau engkau punya karakter yang dibimbing oleh Roh Kudus, engkau akan membuat mujizat. Bukan Tuhan lagi. Engkau akan menghasilkan mujizat bagi orang lain. Mengekspansi bumi. Saya ulang. Di awal pengenalan kita kepada Tuhan, Tuhan yang kasih kita mujizat. Tapi semakin matang rohani kita, semakin dewasa pengiringan kita, Tuhan mengurapi kita, memberikan mujizat bagi orang-orang di sekitar kita. Coba cari di sekitarmu berapa banyak orang yang sedang hopeless, tidak ada harapan hari-hari ini. Ya, mereka sudah putus asa. Mereka ditinggal oleh pasangan mungkin. Mereka ditinggal oleh ayahnya, ibunya. Mereka tidak, anak-anak yang kehilangan masa depan. Maukah kita mengadopsi mereka menjadi anak-anak rohani kita? Kita ekspansi hati mereka, ekspansi masa depan mereka. Sehingga itu menjadi milik Tuhan. Jadi tujuan kita dengan Tuhan bukan mujizat, bukan bahasa roh, bukan karunia roh. Tapi mengekspansi, menjadikan semua orang-orang di sekitar kita, bangsa-bangsa, menjadi murid Tuhan. Bagian yang terakhir, selama kita bimbang, tapi kita diam, Tuhan akan menolong kita hingga kita mengerti. Tapi jika kita berbicara kepada orang lain, dan mempengaruhi mereka sehingga timbul pemberontakan di hati, ini membuat Tuhan marah dan murkanya turun. Saya tadi sudah sebut, pemberontakan di hati membuat Tuhan marah dan murkanya turun. Saya mencatat ada beberapa hal di mana bangsa Israel ini tidak bertobat. Dari awal mereka, kisah ini dicatat dalam sejarah Ibrani ini sangat besar. Pemberontakan karena 10 orang. Ya. Hanya 2 yang berita benar, 10 orang berita yang salah kepada Israel. Tawar hati. Nah, peristiwa ini terjadi. 12 pengintai terjadi pada tanggal 9 bulan Av. Sekitar Juli sampai Agustus pada tahun 1313 sebelum Masehi. Nah,
Sejarah mencatat, sejarah ini berulang karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai hari ini. Mereka menolak Mesias. Apa yang terjadi? Di setiap tanggal 9 bulan Ab, ini dicatat baik-baik, bisa di-capture juga, 423 SM, tentara Babylon menghancurkan bait Allah. 70 Masehi, Romawi menghancurkan bait Allah kedua. 133 Masehi, orang Yahudi kalah total dari Romawi. 1095 Masehi, perang salib pertama dimulai. Ribuan orang Yahudi dibantai. Ya, ini pernah kita catat dalam sejarah yang kita belajar di sekolah. 1290 Masehi, orang Yahudi diusir dari Inggris. 1492, Yahudi diusir dari Spanyol. 1942, orang Yahudi dipimpin dari Warsawa ke kamp pembantaian. Ini kisah tentang Nazi. Ya. 2005, orang Yahudi diusir dari Gaza. Apa yang perlu kita catat dari hal ini? Jangan sesekali memberontak kepada Tuhan. Pemberontakan selalu dimulai dari menggerutu dan tawar hati. Kalau hari ini kita sedang mengalami ketidakpuasan, pindahkan, latih hidup kita dari ketidakpuasan kepada ucapan syukur. Karena Tuhan membenci pemberontakan. Orang Israel berontak hanya pertama kali di 9 bulan Ab, kisah 10 pengintai yang gagal, hanya 2 yang berhasil. Ini yang terjadi kepada kehidupan mereka. Jadi, saya mau sampaikan kepada kita hari ini, bahwa mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Milikilah pikiran Kristus, berani ambil risiko, dan jangan memberontak. 4 hal ini perlu kita latih dalam kehidupan kita. Jalani hidup selangkah demi selangkah, karena besok juga Tuhan sediakan berkat yang baru dalam setiap kehidupan kita. Dia punya rancangan yang besar, dia punya rancangan yang mulia, dia akan membawa kita kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.